Pernahkah kalian melihat bawang merah? Pernahkah kalian berpikir bagaimana cara perkembangbiakannya? Mari kita simak pembelajaran pada hari ini membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat membedakan perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif. Kedua, siswa dapat menjelaskan perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif. Yang ketiga, siswa dapat membedakan contoh-contoh secara vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu 1. Perkembangbiakan vegetatif, 2. Perkembangbiakan secara generatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu, bertemu lagi dalam pembelajaran IPA kelas 9 semester 1 bab 2 tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan tanpa peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Terbentuknya berasal dari bagian tubuh vegetatif tumbuhan, misal batang dan daun. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan berbiji dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan yang terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia, meliputi rizom atau rizoma, akar rimpang, adalah bentuk modifikasi batang yang menjalar di dalam tanah yang tumbuh mendatar dan biasanya bercabang. Pada ruas-ruas inilah tumbuh tunas yang menjadi individu baru. Contohnya pada tanaman lengkuas, kunyit, dan jahe. Rizoma yang ini sering kita temui terutama ibu atau mama kalian dalam memasak di dapur, dalam membuat bumbu-bumbu di dapur. Yang ada kencur, ada jahe, dan ada lengkuas. Yang kedua adalah geragi atau stolon. Geragi adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Contohnya pada tanaman arbei dan pegagan. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh pada bagian tubuh individu dewasa. Contohnya pada tanaman cocor bebek, kesemek, dan sukun, serta cemara. Pada tanaman cocor bebek muncul tunas di tepi daun. Apabila daun tersebut terlepas dan jatuh, tunas tersebut akan menjadi individu baru. Sementara pada cemara, tumbuh tunas pada akar. Kita lanjut ke berikut adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah batang pendek yang tumbuh di dalam tanah dengan daun-daun tebal berbentuk siksik dan berdaging. Bagian pangkal yang keras disebut cakram. Tepat di bawah cakram akan tumbuh akar serabut. Pada permukaan atas akan tumbuh daun yang berlapis-lapis disebut bulbus. Bulbus merupakan bagian yang mengandung cadangan makanan. Contohnya pada tanaman bawang merah, bawang putih, dan bakung. Sini bisa kita lihat ada sisiknya, ada kuncupnya, serta cakram dan akarnya. Umbi batang adalah bagian tumbuh di dalam tanah, ujungnya menggembung membentuk umbi. Contohnya pada tanaman kentang dan gembili. Ini adalah contoh umbi batang. Bisa terlihat di sana ada calon akar, ada mata tunas dan batang pada kentang. Nah, ini adalah contoh umbi jalar. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas, contohnya wortel dan bunga dahlia.
Tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Tunas biasanya terbentuk melalui pembelahan sel pada bagian jaringan meristematik. Misal, ujung batang, ketiak daun, dan ruas-ruas batang. Contohnya adalah pada pohon pisang, ada bambu, dan ada tunas pada tebu. Sekarang kita bahas perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Contoh-contoh vegetatif buatan yaitu yang pertama stek. Stek adalah teknik perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tanaman untuk ditanam sehingga tumbuh menjadi individu baru. Bagian yang di stek biasanya akar, daun, dan batang. Stek dibedakan menjadi dua. Satu, stek daun dilakukan dengan menanam daun atau potongan daun. Contohnya pada tumbuhan begonia dan lidah mertua. Yang kedua, stek batang. Dilakukan dengan menanam bagian atau cabang tanaman yang sudah cukup umurnya. Contoh pada tumbuhan ketela pohon, sirih, mawar, dan waru. Kita lihat contoh berikut, ada tanaman sirih, waru, mawar, dan singkong, semuanya dapat dikembangbiakan dengan vegetatif buatan dengan cara stek batang. Yang B, mencangkok. Biasanya dilakukan dengan cara membuat perakaran baru di atas permukaan tanah pada bagian tanaman. Kulit batang dikelupas, lalu dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik sehingga akar dapat tumbuh. Bagian cabang yang telah tumbuh perakarannya dapat dipotong dan ditanam menjadi individu baru. Contoh tumbuhannya bisa dicangkok yaitu mangga, jambu air, dan rambutan. Seperti kita lihat. Menempel atau okulasi adalah menggabungkan bagian tubuh dua tanaman yang berbeda untuk mendapatkan tanaman dengan mutu yang lebih baik. Contohnya, bagian bawah berasal dari tanaman mangga yang rasanya asam tetapi memiliki akar yang kuat, dan bagian atas berasal dari tanaman mangga yang rasanya manis tetapi akarnya kurang kuat. Nah, ini adalah contoh menempel atau okulasi. Jadi, menggabungkan tanaman yang berbeda sifatnya dengan menggunakan lapisan kulitnya. Mata tunasnya kita batang pokok disayat kulitnya, mata tunas tadi ditempelkan, diikat dengan tali rapia sampai tunasnya tumbuh. Yang berikut D adalah mengenten atau menyambung. Tujuan utama mengenten sama dengan okulasi, yaitu menggabungkan dua tanaman untuk mendapatkan tanaman yang baru yang mutunya lebih baik. Kalau menempel dan menggabungkan batang dengan kulit yang mengandung mata tunas. Mengenten dan menggabung batang dengan cabang tanaman lain yang buahnya sudah diketahui kualitasnya. Artinya, untuk memperoleh bibit unggul bisa dilakukan dengan cara mengenten atau okulasi. Selanjutnya yang E, merunduk. Cara perkembangbiakan merunduk dilakukan dengan merundukkan dan membengkokkan cabang tanaman sampai ke tanah. Kemudian ditimbun di tanah, contohnya pada tanaman alamanda, apel, dan kaca piring. Seperti kita lihat di layar, cara merunduk yaitu seperti yang terlihat. Jadi rundukan cabang tumbuhan yang pertama, yang kedua tanam cabang tumbuhan tersebut, kemudian yang ketiga potong tanam tangkai tumbuhan yang dirundukan setelah tumbuh akar, kemudian tanam hasil rundukan tersebut. Perkembangbiakan generatif. Dalam perkembangbiakan ini, organ yang berperan adalah bunga. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan melibatkan dua proses, yaitu satu, penyerbukan. Pada tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae, penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya atau melekatnya serbuk sari di kepala putik. Sedangkan pada tumbuhan biji tertutup atau gimnospermae, yang disebut penyerbukan adalah melekatnya serbuk sari langsung pada bakal biji. Yang kedua adalah pembuahan. Yang dimaksud dengan pembuahan adalah proses peleburan antara sel kelamin jantan atau sperma dan sel kelamin betina atau sel telur atau ovum. Pembuahan pada angiospermae berlangsung di dalam ruang bakal biji. Generatif itu diawali dengan penyerbukan, dilanjutkan dengan pembuahan.
Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Pembuahan adalah peleburan antara sel sperma dan sel telur. Akan terbentuk zigot, kemudian zigot berkembang menjadi individu baru dengan sifat yang bervariasi. Berdasarkan penyebab sampainya serbuk sari ke kepala putik, ada macam-macam penyerbukan, yaitu disebabkan oleh angin, anemogami, disebabkan oleh hewan, geodiogami, ada dari serangga yaitu entomogami, dari burung ornitogami, dan dari kelelawar adalah chiropterogami. Kalau dari air disebut dengan hidrogami, sedangkan pada manusia itu disebut dengan antropogami. Penyerbukan berdasar asal serbuk sari ada disebut dengan penyerbukan sendiri atau autogami. Penyerbukan autogami terlihat pada angka 1. Sedangkan penyerbukan tetangga atau geitonogami itu terjadi apabila dalam masih satu spesies dengan berbeda bunganya, tapi masih dalam satu spesies. Sedangkan penyerbukan silang atau alogami, penyerbukan yang terjadi pada spesies yang sama, tetapi bunganya berbeda, tapi masih dalam satu jenis. Misal sama-sama bunga melati yang dalam satu tanaman, tapi di tanaman sebelahnya. Kalaunya penyerbukan bastar, menempelnya serbuk sari pada kepala putik tumbuhan lain yang berbeda jenis, misalnya tumbuhan melati dengan mawar. Nah, kemungkinan terjadinya pembuahan ini jarang berhasil karena berbedanya kepala putik dan benang sari masing-masing pada tumbuhan tersebut. Nah, perbedaan perkembangan generatif dan vegetatif bisa kita lihat ada keuntungan dan ada kerugiannya. Kalau untuk generatif, keuntungannya tidak mudah tumbang, tidak mudah terserang penyakit. Kerugiannya lama untuk menghasilkan buah. Sifat anak belum tentu sama dengan sifat induk. Sedangkan keuntungan dari vegetatif, waktunya berbuahnya cepat. Sifat anaknya sama dengan sifat induknya. Kerugiannya mudah tumbang dan mudah diserang penyakit. Artinya masing-masing perkembangbiakan generatif dan vegetatif memiliki keuntungan dan kerugian. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajarannya. Semoga bermanfaat. Dan kita lanjut tugas di Google Classroom dengan mengisi LKPD yang tersedia. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.